Catur bukanlah sebuah permainan yang mudah. Bahkan itu berlaku untuk pemain nomor 1 dunia, Magnus Carlsen. Terkadang Magnus Carlsen juga bisa dalam hari yang buruk dan tidak beruntung, sama seperti partai kali ini. Kali ini kita akan bahas partai dari Magnus Carlsen ketika dia melawan Duda Jan Christoph yang dimainkan pada Title Tuesday beberapa hari lalu. Oke, kita masuk ke permainan. Di sini, Duda Jan Christoph yang sebagai putih, Magnus Carlsen yang sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke4, dibalas dengan pion C5, kemudian kuda F3, pion ke6, dan kemudian pion D4, pion C makan pion D4, kuda makan pion D4, dan kuda C6, kemudian kuda ke C3, kemudian pion A6. Magnus Carlsen memilih Sicilian Taimanov untuk kali ini melawan Duda Jan Christoph. Di sini Duda Jan Christoph langsung memakan kuda, dan Magnus sudah jelas memakan dengan pion. Tentu ya, memakan dengan pion D akan menukar menteri secara cepat. Oke, kemudian lanjut gajah ke D3 dan pion D5 dari Magnus Carlsen. Kemudian rokade pendek dari Duda, kuda ke F6 dari Magnus Carlsen, kemudian menteri ke F3 dan gajah ke B7 dan benteng ke 1, lalu gajah ke 7 dari Magnus Carlsen. Terlihat sangat jelas Carlsen hanya satu langkah menuju rokade pendek, dan di sini seorang Duda Jan Christoph mencoba untuk memancing reaksi dari Magnus Carlsen dengan memainkan menteri ke G3, mengancam pion G7, memancing reaksi dari hitam. Dan tanpa disangka, ide dari Duda Jan Christoph berhasil memancing reaksi Magnus, dan Magnus memainkan raja ke F8. Di sini terlihat jelas Magnus Carlsen menghindari rokade yang mana bisa dilakukan. Tapi setelah gajah ke A6 mengancam skak mati G7, kuda ke 8, ya bisa dibilang posisi hitam masih oke di sini. Tapi mungkin saja Magnus Carlsen hanya tidak ingin masuk ke posisi ini di mana kuda di E8 mungkin terlihat pasif ya. Dia hanya mendefend pion G7. Mungkin itu yang dihindari. Oke, balik ke posisi di mana Magnus akhirnya memainkan raja ke F8. Kemudian Duda Jan Christoph melanjutkan pengembangan gajah ke D2. Magnus mainkan langkah H5, pion ke H3, pion ke H4 mengancam menteri ke F3 dari Duda, dan C5. Magnus menambah space di sisi pusat dan mencoba untuk membuka diagonal gajah di B7. Duda memakan pion D5, pion E makan pion D5, dan benteng G2. Sudah mulai terlihat jelas arahnya kemana. Di sini Duda jelas ingin memperkuat kontrol file di E-file dengan menumpuk dua benteng di E-file. Dan di sini respon Magnus adalah benteng K7. Kemudian benteng AK1 dari Duda dilanjutkan, dan gajah ke 8, kemudian gajah ke G5, dan kemudian D4 mengancam menteri, juga kuda. Putih bisa menyelamatkan keduanya dengan kuda ke 4, kemudian kuda tukar kuda, gajah makan gajah, sekak, benteng makan gajah, gajah makan kuda, gajah makan gajah, benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan benteng makan benteng lagi. Ada banyak sekali pertukaran di sini dan posisi sudah disimplifikasi menjadi dua perwira, menteri dan benteng. Secara materi jelas imbang, tapi bagaimanapun di sini Duda jauh lebih memiliki keuntungan sedikit, yaitu benteng yang sudah tersentralisasi,
juga menteri yang lebih aktif dibandingkan menteri Magnus yang masih di belakang dan benteng Magnus yang masih di pinggir. Dan selain itu, Duda juga memiliki keuntungan time ya, waktu ya. Oke, lanjut Magnus. Benteng ke-6, dia mencoba untuk mengaktifkan bentengnya. Benteng ke-5, simple mengancam pion. Pion ke C4, dan kembali mengancam. Benteng ke-5 mengancam menteri. Menteri ke B6, dan menteri ke F4. Oke, kemudian benteng ke-6 dari Magnus Carlsen, dia kasih pion H4 untuk mendapatkan aktivitas melalui bentengnya. Sudah jelas menteri makan pion secara gratis. Kemudian benteng skak, raja ke-2, menteri ke E7 skak, dan G3. Dan kemudian benteng ke-2, sebuah kesalahan dalam time trouble ya. Bagaimanapun ketika langkah ini dimainkan, Magnus sudah waktunya tinggal 7 detik di sini ya. Dan kemudian simpel saja di sini benteng ke-8 skak. Magnus Carlsen menyerah. Di sini cukup obvious kenapa Magnus Carlsen menyerah. Karena bagaimanapun benteng tidak bisa menutup di sini, misal benteng ke D8, kemudian skak di H8, dan putih akan memakan benteng. Oke, itulah partai catur untuk kali ini. Magnus Carlsen melawan Duda, dan sampai jumpa di partai berikutnya.